Shalom, kekasih Kristus, kita berjumpa di dalam program live streaming dari Tuhan adalah Gembalaku, GBI Segitiga Kampung Melayu, Jakarta Timur. Saudara yang Tuhan kasih, sebelum kita diberkati kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala. Kami datang kepadamu Tuhan, kami percaya Allah Roh Kudus ada bersama-sama kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan mengurapi hamba dan mengurapi kami semua agar firman-Mu boleh sampai kepada setiap orang yang mendengar dan memberkati mereka dimanapun mereka berada, di pelosok-pelosok tanah air, di kota-kota besar maupun di kota Jakarta. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semuanya ini dari awal sampai akhir dalam nama Yesus. Amin. Shalom, kekasih Kristus. Kita berjumpa di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Pada kesempatan ini, tema yang saya akan sampaikan adalah mencukupkan diri. Saudara, saya akan membuka firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayat 13 dan disambung dengan ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Ayat 12, "Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Ayat 19, "Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus." Amin. Saudara yang Tuhan kasihi, mencukupkan diri di dalam kehidupan kita masing-masing ini merupakan sesuatu beban yang sangat berat bagi setiap individu manusia. Kenapa saya katakan merupakan beban yang sangat berat? Bukankah sifat manusia ini ingin memiliki sesuatu yang lebih daripada apa yang ada di dalam kehidupan sekarang yang kita miliki? Harus ada sesuatu perbedaan, kemajuan, bahkan peningkatan dari perekonomian, kehidupan, keluarga, penghasilan, dan sebagainya. Nah, saudara, saya akan bawakan kalau saja kita berjalan kaki. Tentu dalam pikiran kita, dalam benak pikiran kita akan berpikir, Tuhan, kalau saja saya boleh mendapatkan sepeda atau sepeda motor yang lebih keren, tinggal saya tancap gas saja, saya bisa jalan lebih cepat dan saya bisa melayani lebih efektif dan saya bisa kemana-mana lebih jauh saya pergi melayani Tuhan dan sebagainya. Nah, saudara, Tuhan beri sepeda motor. Tetapi pada waktu kita sudah mendapatkan sepeda motor, lihat kawan kita mempunyai mobil, saudara, benak pikiran kita akan berkata, Tuhan, kalau saja Tuhan izinkan saya mempunyai sebuah kendaraan roda 4, saya bisa tinggal tancap gas, tekan gas melalui kaki saya bisa keluar kota, bahkan mungkin jauh sampai luar provinsi. Saya bisa melayani Tuhan kemanapun berada, atau saya bisa ajak keluarga saya refreshing ke Puncak, ke Bandung, ke Surabaya, ke Jogja, dan sebagainya. Kita bisa berpikir macam-macam, dan itu membuat kita merasa tidak cukup,
saudara. Itu semua sifat kedagingan manusia, kewajaran manusia, saudara. Atau saja seandainya kita mempunyai kehidupan pada waktu kita mulai berumah tangga, mungkin kita secara sederhana di hadapan Tuhan, udahlah Tuhan, kalau saya bisa kontrak saja bersama istri saya yang tercinta, mungkin rumah RS saja saya bersyukur kepada Tuhan. Saudara, pada waktu saudara mendapatkan kontrakan rumah RS dan saudara bersyukur kepada Tuhan karena saudara tinggal di situ bersama istri yang engkau sayangi, bersama suami yang engkau cintai, bahkan sampai melahirkan beberapa anak dalam kontrakan itu. Setelah itu saudara berkata, Tuhan, rasanya nggak cukup ini Tuhan. Saya sudah punya anak, bagaimana rumah RS ini Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan izinkan agar saya bisa mempunyai rumah sendiri Tuhan. Saudara yang Tuhan kasihi, saudara semakin hari semakin meningkat, mencukupkan diri. Ini tidak bisa terlewati. Bahkan saudara akan melampaui segala keinginan-keinginan saudara lewat dari segala keberadaan untuk merasa mencukupi. Saudara ingin terus menggali, berusaha meningkatkan diri, kualitas hidup, pekerjaan hidup. Bahkan saudara sampai mendapatkan rumah Tuhan kalau Tuhan izinkan. Saya bisa mempunyai rumah real estate yang mempunyai halaman yang cukup luas dan mempunyai kebun atau mempunyai fasilitas-fasilitas yang lain seperti kolam renang yang ada di dalam rumah itu, saudara. Dan itu bayangan orang akan selalu ingin lebih. Bahkan setelah mendapatkan itu, saudara berkata, Tuhan, kalau izinkan saya membangun rumah, ada mini bar, supaya saya bisa ngopi sama kawan-kawan saya. Walaupun mungkin saudara tidak minum alkohol, saudara bisa ngopi, ngeteh, dan sebagainya. Dan saudara bisa minum air mineral bersama kawan-kawan di minibar yang saudara punya di dalam rumah tangga. Bahkan tidak hanya minibar yang saudara inginkan. Tuhan, kalau Tuhan izinkan, rumah saya ada spa-nya. Saudara, ini kan bukankah merasa kehidupan kita itu tidak cukup? Saudara, bahkan kalau orang sudah mendapatkan itu semua, dia berdoa lagi kepada Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya mempunyai sebuah villa, agar saya bisa setiap capek saya bisa berkunjung ke villa saya. Saudara, saudara yang Tuhan kasih, ada banyak orang hidup seperti demikian itu, saudara. Oleh karena itu, saudara, untuk mencukupkan diri, inilah yang kita harus pertahankan di dalam kondisi apapun juga. Ya, walaupun seperti demikian, saya tidak menentang orang yang seperti menginginkan di dalam kehidupannya penuh dengan kemajuan di dalam kehidupan hari lepas hari. Semakin hari semakin berkembang, semakin hari semakin jaya dan kemakmuran mewarnai di dalam kehidupan kita. Saudara, lantas bagaimana saudara kalau kita ada suatu pertanyaan, bagaimana orang yang bahagia? Apakah dengan mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan di dalam peningkatan kehidupan kita itu, apakah kita sudah disebut bahagia? Dalam tanda kutip saya katakan belum. Orang yang memiliki harta benda segala sesuatunya belum tentu dia bahagia. Ya. Mungkin lebih bahagia orang-orang yang makan di pinggir sawah-sawah dengan makanan sayur asem, ikan asin, tempe, sambal. Mungkin happy. Badannya sehat. Tetapi belum tentu orang yang tinggal di rumah yang ada kolam renangnya, yang mempunyai bar mini,
atau mempunyai spa di dalam rumahnya, belum tentu mereka hidup sehat seperti orang-orang yang makan di pinggir pesawahan. Saya sempat makan bersama kawan-kawan tempo dulu, makan di sawahan, enak sekali. Walaupun makanannya secara sederhana sekali seperti makanan warung-warung sederhana, bukan warung Padang, warung yang sederhana, ya saudara, tapi rasanya itu mantap. Kenapa? Saya nggak tahu, karena faktor hati, perasaan, ataupun faktor yang lainnya. Tetapi saya katakan, orang yang bahagia belum tentu orang yang memiliki segala-galanya. Seperti Rasul Paulus berkata, ya saudara, Rasul Paulus berkata kepada kita semua, "Aku telah mencukupkan segala kehidupanku." Apa itu yang dikatakan kekurangan? Apa itu yang dikatakan kelimpahan? Jadi, apapun yang Tuhan berikan kepada kita, pernahkah kita merasa cukup pada waktu kita diberikan oleh Tuhan? Dan itu Paulus menekankan kepada kita, kalau saja engkau hidup ingin bahagia, seperti Rasul Paulus katakan, engkau harus hidup berdasarkan cukup yang Tuhan berikan. Cukup di sini artinya karena Kristus itu ada bersama-sama dengan kita, Kristus ada di dalam kita, dan Kristus telah menebus hidup kita, bukan berdasarkan harta kekayaan yang melimpah-limpah, kemewahan, rumah, mobil yang mewah, tetapi engkau sudah cukup ditebus oleh Kristus dengan darahnya yang kudus. Engkau telah diselamatkan di dalam Kristus Yesus, dan itulah cukup, lebih cukup daripada harta kekayaan yang engkau idam-idamkan, yang engkau angan-angankan, yang engkau ingin dapatkan, impi-impikan. Tetapi Paulus mengatakan bukan itu yang dikejar, tetapi keselamatan, pengampunan dosa, dan hiduplah cukup di dalam Tuhan, dan engkau akan bahagia. Engkau ada bersama dengan orang-orang yang bapa, orang-orang yang wafa, engkau akan merasa bahagia. Engkau makan dengan makanan yang sederhana, engkau tidak pernah menggerutu. Tetapi coba bayangkan orang yang kaya raya, kerap kali dia menggerutu karena makanannya kurang garam, karena makanannya kurang bawang, kurang pedas, dan sebagainya. Tetapi kalau kita sudah cukup bersama Kristus, apapun kekurangan makanan itu, kita berkata, puji Tuhan, haleluya, Tuhan memberkati makanan ini, Tuhan melimpahkan berkat anugerahnya. Itulah yang Paulus inginkan. Dari mulut kita keluar ucapan syukur kepada Tuhan, dan seterusnya. Ada suatu contoh, saudara. Kalau kita tidak merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan, percayakan kepada kita. Ada seorang ibu yang mempunyai rumah. Contoh ini, saudara, fakta. Rumahnya baru saja kebakaran, saudara. Pada waktu dia kebakaran karena arus pendek hubungan listrik, dia menangis sejadi-jadinya, Tuhan, menangis. Menangis sedih terus, hanya hidupnya menangis karena rumahnya habis terbakar. Tetapi begitu diproses oleh RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan sebagainya, akhirnya dibantulah ibu ini dan dibangunkannya kembali rumah itu jauh lebih bagus daripada sebelumnya pada waktu kebakaran. Dibangunkan bagus, indah. Saudara, apa yang terjadi? Ibu ini tetap menangis. Menangis sedih terus. Loh, tetangga-tetangganya berkata kepada ibu ini, "Ibu, kenapa ibu masih saja sedih? Kan rumah sudah dibangun. Sudah bagus, jauh lebih bagus daripada sebelum terbakar. Kenapa, Bu? Saya sampai terheran, ibu kok masih saja lebih-lebih
menangisnya ini lebih kencang. Iya, kalau saja saya rumahnya tidak terbakar, saya akan mempunyai rumah, 2 buah rumah. Saudara, orang seperti ini tidak merasa cukup di dalam hidupnya. Mari kita hidup memiliki rasa cukup, seperti Rasul Paulus tekankan kepada kita. Harus cukup. Kristus itu cukup ada di dalam hidupmu. Engkau akan memiliki rasa cukup. Kemudian saudara yang Tuhan kasihi, jika rasa cukup ini masih ada terus di dalam kehidupan kita, nah, apa dampak di dalam kehidupan kita? Rasa tidak cukup ini masih tetap menguasai hidupmu. Apa dampaknya, saudara? Yang pertama, saudara, saya bisa membagikan pada waktu kita merasa tidak cukup di dalam hidup kita ini terus bergelora menguasai hidup kita, itu akan mengakibatkan hubungan kita dengan Tuhan itu kabur. Ya. Sebab apa? Hubungan kita dengan Tuhan itu pudar. Ya. Sebab yang ada adalah egosentris. Di dalam kehidupan kita, ego kita ini besar sekali. Nafsu kita ini besar. Kita ingin menguasai terus, kita ingin memiliki lebih terus, ingin memiliki. Seharusnya sebagai anak Tuhan, kita bukan egosentris, tetapi God-sentris. Saudara, itu yang harus kita tekankan. Kita harus, Tuhan saja yang punya ego, bukan kita. Kalau kita, ego kita ini selalu tidak baik, saudara. Egonya ingin menguasai, ingin berkuasa, ingin memiliki, ingin lebih, ingin lagi lebih, ingin lagi lebih, ingin lagi lebih. Saudara yang Tuhan kasihi, saya bisa memberikan contoh orang yang egosentris. Ada sebuah supermarket mengadakan satu promo produknya. Jikalau kita belanja 100.000, itu akan mendapatkan satu mangkok cantik 1 buah. Mangkok itu bagus saudara. Ya. Kemudian dia panggil kawannya, sini, saya mau kasih duit kamu supaya belanja. Nih 1 juta uang saya kasih. Di minimarket itu ya, dia belanja. Nanti kalau mendapatkan hadiah 100.000 1 mangkok, tapi saya hanya minta mangkoknya itu kasih ke saya. Orang yang dikasih 1 juta suruh belanja apa saja, hadiahnya kasihkan itu orang yang ngasih duit 1 juta itu. Oh, enggak apa-apa, mari Pak, saya mau belanja. Dan dapatlah mangkok 10. Seharusnya jikalau kita tidak egosentris, kita bisa beli mangkok itu dengan harga yang murah. Tidak usah kita mengeluarkan sampai 1 juta. Saudara, bukankah seperti demikian itu, saudara? Allah menginginkan kita ini tidak egosentris. Egosentris ini akan menghancurkan diri kita sendiri, merusak kehidupan kita. Nah, saudara, yang kedua, jikalau rasa tidak cukup itu masih menguasai kita, bisa merusak hubungan kita dengan sesama manusia. Ya, tentunya kalau saja kita merasa tidak cukup, kalau saja saya bergaul dengan orang itu, kira-kira saya bisa untung apa ya? Kita berpikir, bisa enggak ya saya mendapatkan keuntungan dari dia? Atau saya rugi? Nah, saudara, hubungan ini bukan didasarkan atas ketulusan, didasarkan atas untung dan ruginya. Yang
lebih kelewatan lagi saudara. Nanti kalau dia mencari pasangan hidup, wah, dia akan berpikir 2 kali. Dia akan selidikin, ini pasangan saya, kira-kira dia bisa menguntungkan saya enggak? Saya kawin sama dia. Dia bisa mengadakan mobil enggak? Dia bisa mengadakan rumah enggak buat saya? Dia bisa ngasih belanja saya enggak buat make up saya? Bisa buat beli baju saya, buat beli sepatu saya, tas saya. Nah, itu semua saudara akan mengakibatkan hubungan kita suami istri akan hancur jikalau nanti pasangan kita memiliki sikap hidup yang merasa tidak puas. Ya, selalu ingin memuaskan dirinya sendiri, dan semuanya itu didasarkan atas egosentris di dalam hidup kita. Saudara yang Tuhan kasihi, oleh sebab itu cukupkanlah hidupmu di dalam kehidupan kepada Tuhan, agar kita bisa hubungan kita didasarkan atas ketulusan kita. Saudara, bagaimana dengan rasa cukup yang tidak cukup ini saudara terus berada di dalam kehidupan kita? Itu akan meningkatkan yang ketiga, meningkatkan kualitas khawatir di dalam hidup kita. Kualitas khawatir ini berbahaya saudara. Ya, saudara merasa tidak cukup, terus merasakan tidak cukup, saudara akan berpikir, besok saya makan apa ya? Baru tadi saya makan sate kambing, besok saya harus lebih daripada saya makan sate kambing. Saya harus makan sop kambing. Saya harus makan bakso, mungkin bakso tenis. Dan saya harus makan yang lebih lagi dan sebagainya. Khawatir saudara. Kekhawatiran itu merasuk di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan juga sudah memberikan teladan, ya, seperti roti mana dari Tuhan yang turun dari surga. Tuhan berkata kepada setiap orang yang mau mengambil roti itu, bangsa Israel, saudara, Tuhan berkata, ambillah, makanlah secukupnya. Artinya Tuhan suruh mengambil roti itu hanya secukupnya. Tetapi ada banyak orang yang mendengar firman Tuhan itu, suara Tuhan itu, dia tidak mengindahkan, dia tidak mengimani, dan dia tidak menghiraukan. Bahkan dia ada yang mengambil makan sepuasnya, sehingga terjadilah sakit perut. Kemudian kalau sudah dia makan sepuasnya, dia membawa roti mana itu saudara, dibawanya pulang. Baik itu mungkin melalui gendongan, mau tas maupun apa saja yang dia punya. Ternyata setelah dibawa pulang, roti itu menjadi bau, roti itu menjadi busuk, roti itu menjadi keluar ulat-ulatnya, dan roti itu menjadi berjamur. Saudara yang Tuhan kasihi, bukankah roti mana dari surga ini menggambarkan sifat kita, saudara? Ya, rasa khawatir yang besar itu menguasai kehidupan kita, sehingga firman Tuhan katakan, ambillah, makanlah secukupnya saja. Tidak perlu dibawa pulang, tidak perlu untuk besok. Besok ada berkat yang baru lagi. Tuhan akan memberikan berkat yang baru. Hari ini nikmati hari ini, dan besok itu berkat-berkat yang baru. Ebenezer, artinya sampai di sini Tuhan telah tolong kita. Tuhan telah tolong kita. Ebenezer. Oleh sebab itu saudara yang Tuhan kasihi, jangan khawatir. Singkirkan rasa khawatir itu saudara. Karena rasa khawatir itulah saudara yang akan membuat kita menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang Tuhan kasihi, kemudian dengan satu pertanyaan yang lain, bagaimana kita hidup berkecukupan? Ya, kalau saja tadi rasa cukup itu masih terus ada di dalam kehidupan kita dan dampak-dampaknya, kemudian bagaimana agar kita hidup berkecukupan? Saudara, hidup yang Tuhan inginkan, yang pertama, hidup yang berkecukupan, hiduplah berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan
hidup kita. Kebutuhan kita apa hari ini, saudara? Kalau berdasarkan keinginan, saudara, mata ini kerap kali inginnya segala sesuatunya dimiliki. Saudara ingin jalan-jalan ke Tanah Abang. Tanah Abang, pasar Tanah Abang adalah pasar yang terbesar di Asia Tenggara. Di sana ingin belanja ini, belanja itu, belanja ini, belanja itu. Kemudian dari Tanah Abang, saudara pindah ke Mangga Besar. Saudara akan belanja ini, belanja itu, belanja macam-macam. Dan itu keinginan, kalau hidup seperti demikian itu, saudara tidak ada rasa cukup. Inginnya terus beli, dan beli, saudara. Oleh sebab itu, saudara yang Tuhan kasihi, hiduplah dengan apa yang ada di dalam kehidupan saudara, kebutuhan saudara untuk hari ini, makan, minum, pakaian, sudah cukup kalau ada. Sudah bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Dia memelihara kehidupan kita berdasarkan kebutuhan kita. Bukan berdasarkan apa yang kita inginkan. Saudara. Kemudian, kalau hidup kita ingin bahagia, hiduplah dengan iman. Hiduplah dengan iman, saudara. Nah, hidup yang dengan iman inilah kita percaya bahwa Tuhan akan memelihara hidup saya. Burung-burung di udara saja Tuhan pelihara kok. Apalagi manusia yang berdoa kepada Tuhan, yang memuji, menyembah Tuhan, yang membaca Alkitab. Masa sih Tuhan tidak pelihara? Pasti Tuhan pelihara. Cukupkan, bahkan Tuhan berikan kelebihan. Saudara yang Tuhan kasih, hidup dengan iman seperti pengalaman seorang George Muller yang mempunyai panti asuhan, saudara. George Muller pada waktu itu dia mempunyai panti asuhan dan anak-anak panti asuhannya cukup banyak. Dan tidak ada dana yang melimpah dalam panti asuhan itu. Apa yang terjadi? George Muller berkata kepada orang anak-anaknya, mari kita berpuasa. Kita tidak ada beras, tidak ada makanan, tidak ada mie instan. Mari kita berpuasa. Anak-anak itu sudah kelaparan, sudah megang perut, sudah 1 hari, 2 hari, 3 hari, mungkin 1 minggu. Dia tidak makan atau bagaimana, yang pasti adalah George Muller mengajak anak-anak panti asuhannya untuk berdoa. Tidak lama kemudian apa yang terjadi? Ada sebuah truk besar dengan terpalnya dia masuk ke dalam asrama itu dan membawa makanan sembako. Dari mana datangnya itu? Dari iman. Iman kepada Kristus. Saudara, Allah tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Yang hidup dengan iman tetap akan dipelihara oleh Tuhan. Mari kita hidup dengan iman. Hiduplah dengan iman. Hidup yang berbahagia. Hiduplah dengan iman. Kemudian bagaimana? Yang ketiga, hidup yang berbahagia adalah hidup yang berkemurahan. Saudara, kalau engkau ingin hidup berbahagia, mari kita belajar untuk memberi. Memberi bukan berarti saudara berkelimpahan, tetapi memberi pada waktu engkau kekurangan. Seorang janda yang miskin, Tuhan puji karena dia memberi dengan apa yang ada di dalam kehidupannya. Dia memberi, besok dia mati. Karena dia tidak punya apa-apa. Tetapi Tuhan tetap pelihara, saudara. Kalau engkau ingin mendapatkan mujizat Tuhan, mari kita belajar. Hiduplah dengan berkelimpahan. Hiduplah dengan berkelimpahan artinya memberi, memperhatikan kepada orang lain, kepada pekerjaan Tuhan. Dan memberi dengan sukacita kepada Tuhan. Saudara yang Tuhan kasihi, saya akan bacakan di dalam surat Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Pasal 20 ayat 35, demikian bunyi firman Tuhan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berharga
tangan memberi daripada tangan menerima. Daripada menerima. Lebih baik tangan memberi daripada tangan menerima. Saudara yang Tuhan kasihi, di sini Allah berkata, ayo kita belajar memberi. Memberi berkekurangan, kita tetap harus memberi. Apa yang ada semampunya kita memberi untuk pekerjaan Tuhan. Ada banyak situasi saat ini, saudara yang Tuhan kasih, masa-masa pandemik. Saudara, kalau saudara bisa memberi untuk persembahan pekerjaan Tuhan, beri. Karena disitulah rahasia Tuhan bekerja. Karena sikap memberi akan mematahkan sikap serakah. Sikap memberi kita akan mematahkan sikap serakah. Sikap tidak cukup akan dipatahkan Tuhan. Sebab itu saudara, kalau engkau merasa selalu tidak cukup, berarti saudara tidak pernah memberi, apalagi terlibat di dalam pekerjaan kasih, di dalam pekerjaan Tuhan. Saudara yang Tuhan kasih, Rockefeller, ya saudara, Rockefeller ini adalah seorang yang kaya raya. Kaya raya, tetapi dia pada waktu berumur 52 tahun divonis oleh dokter beberapa rumah sakit besar dengan satu kanker usus stadium 4. Dan Rockefeller divonis dengan maksimal umurnya 3 bulan akan lewat meninggal. Tetapi pada waktu dia didoakan oleh seorang misionaris, gimana Bapak, saya hanya umurnya 3 bulan. Baik, apa yang engkau bisa lakukan untuk pekerjaan Tuhan? Saya mau bagi-bagikan harta saya, kekayaan saya kepada fakir miskin, kepada gereja-gereja yang kecil, gereja-gereja wafa. Yang tidak punya gereja saya sumbang supaya dia beli tanah, punya gereja. Yang tidak punya alat musik disumbang oleh Rockefeller ini, saudara. Saudara, ternyata pada waktu usia sudah 3 bulan lewat, masih hidup, saudara, masih hidup. Kenapa? Karena dia memberi kepada banyak orang. Tuhan memperpanjang umurnya. Dia menjamah segala sakit penyakitnya, segala problem kemelut hidupnya. Dia jamah. Pada waktu dia memberi, apakah dia semakin miskin? Oh tidak. Rockefeller ini semakin memberi, semakin diberkati Tuhan. Semakin memberi, semakin kuat hidupnya. Semakin memberi, sakit penyakitnya diangkat Tuhan. Bahkan Rockefeller meninggal dalam usia 98 tahun. Saudara yang Tuhan kasih, luar biasa. Dengan memberi, Tuhan memperpanjang umur kita. Dengan memberi, rahasia Tuhan dilimpahkan. Mujizat Tuhan dinyatakan. Sakit penyakit diangkat oleh Tuhan. Mari kita belajar berkemurahan kepada semua orang. Kepada orang-orang yang tidak punya apa-apa. Mungkin saat ini dia dalam pandemik, dalam keadaan kekosongan. Beras nggak ada, telur nggak ada, minyak nggak ada. Apakah engkau hanya berpangku tangan? Mari kita belajar seperti Rockefeller. Hidup berkemurahan, engkau akan diberkati. Engkau akan diperpanjang umurmu. Bahkan surga menjadi bagian dalam hidupmu. Kesempatan saat ini, saudara, firman Tuhan saya tidak perpanjang. Tetapi marilah mencukupkan dirimu dengan apa yang Paulus katakan. Dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepadaku. Apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan. Aku sudah mengalami semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan atas urapan-Mu, atas hamba-Mu. Berkati firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan kebenaran rema dalam kehidupan kami. Pelita dalam kaki kami Tuhan. Diberkati setiap orang yang mendengar agar mereka menjadi berkat. Mencukupkan dirinya. Tidak serakah. Tetapi mereka mau seperti Rockefeller Tuhan. Mau berhidup berkemurahan di dalam Engkau.
Dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas urapan-Mu, kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua.